Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk sobat semua. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Ki Martobrewo ingin menangkap Paksi Pamekasan dan menjadikannya kurban untuk pembangunan sebuah padepokan. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aku tidak akan pernah melakukannya, jawab Paksi. Diam, bentak Martobrewo. Jika kau masih menjawab lagi, aku koyakkan mulutmu. Lakukan, tapi kau tidak akan memakai tumbal yang cacat. Martobrewo itu menggeram, tapi tiba-tiba saja ia bertanya, dari mana kau tahu? Tidak ada kurban yang cacat. Aku dapat mencari tumbal lain yang lebih baik. Terserah kepadamu, geram Paksi. Kenapa kau tidak bertanya tumbal apakah yang lebih baik itu? Aku sudah tahu maksudmu, tentu korban yang tidak cacat. Kau salah, anak muda. Untuk membuat padepokan itu ada tumbal yang jauh lebih baik, tetapi mencarinya juga jauh lebih sulit. Paksi tidak menyaut, ia tidak bertanya apakah tumbal yang lebih baik itu. Tapi Martobrewo itulah yang memberitahukan kepadanya, anak muda, tumbal yang lebih baik itu adalah sebuah cincin. Cincin? Paksi terkejut. Di luar sadarnya ia bertanya, cincin apa? Cincin bermata tiga butir batu akik. Jantung Paksi berdebar semakin cepat. Sementara Martobrewo itu berkata, nilai cincin bermata 3 butir batu akik itu sama dengan 3 kali lipat kurban yang lain. Tetapi sampai saat ini kamu masih belum menemukan cincin itu. Dada Paksi masih berdebaran. Sementara itu Martobrewo pun bertanya, apakah kau mengetahui sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik memang tidak biasa, karena pada umumnya cincin hanya bermata sebutir batu akik saja. Paksi menggeleng dengan nada rendah. Ia menjawab, tidak, aku tidak tahu. Martobrewo mengangguk-angguk kecil, tetapi ia pun kemudian berkata, Paksi, aku akan berikan satu pilihan kepadamu. Jika kau ingin membebaskan dirimu agar kau tidak menjadi tumbal pembuatan padepokan itu, maka kau harus dapat menemukan sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik itu. Sejenak Paksi tercenung, ia menjadi bingung. Seandainya ia dapat menemukan cincin itu, maka ia harus menyerahkannya kepada ayahnya, tidak kepada Martobrewo yang akan memakai cincin itu sebagai tumbal. Tapi jika ia tidak menyanggupinya, maka tubuhnya lah yang akan menjadi tumbal. Kenapa kau diam? Kau harus memilih, tubuhmu yang akan menjadi tumbal, atau kau berusaha menemukan sebuah cincin yang bermata 3 butir batu akik. Paksi termangu-mangu. Ia menjadi bingung. Ia dapat saja berbohong untuk sekedar menyelamatkan diri, setidak-tidaknya menghindar dari Martobrewo. Tetapi harga diri Paksi telah mencegahnya. Itu perbuatan yang licik. Untuk menyelamatkan diri, Paksi yang harus berbohong dan berpura-pura. Karena itu, maka Paksi menjawab, Ki Martobrewo, seandainya aku menemukan cincin yang
bermata 3 butir batu akik, aku tidak akan memberikan kepadamu untuk tumbal pembuatan padepokan itu. Kenapa? Bertanya Martopriwo. Apakah kau akan mempergunakannya sendiri? Tidak, jawab Paksi. Aku akan menyerahkan kepada orang yang lebih berhak dari Resi yang akan membuat padepokan itu. Siapa yang lebih berhak itu? Bertanya Martopriwo. Kau tidak perlu mengetahuinya. Martopriwo menarik napas dalam-dalam, katanya. Kau memang luar biasa, Paksi. Hatimu keras seperti baja. Kenapa kau tidak mengiyakannya sementara kau mempunyai kesempatan untuk menghindari kematian? Tidak-tidaknya selama kau berusaha mencarinya. Aku bukan orang yang licik, yang berlindung di balik kebohongan dan kepura-puraan untuk mencari keselamatan. Paksi, berkata Martopriwo, aku tidak berkeberatan jika cincin itu nanti kau serahkan kepada yang lebih berhak, karena aku tidak memerlukan cincin itu untuk seterusnya. Jadi bagaimana dengan tumbal itu? Bertanya Paksi. Aku hanya memerlukan cincin itu selama 3 hari 3 malam. Aku akan merendamnya di dalam air kembang taman. Nah, air itulah yang kami butuhkan untuk menyiram alas dan bebatur pendopo bangunan utama padepokan itu. Selanjutnya kau dapat membawa cincin itu kepada yang kau anggap lebih berhak. Dahi Paksi pun berkerut. Ia tidak mengerti apa yang sebenarnya sedang dihadapinya. Ia juga tidak mengerti kenapa tiba-tiba Martopriwo memberinya kesempatan untuk menemukan sebuah cincin bermata 3 butir batu akik. Cincin yang harus dicarinya dalam pengembaraannya itu. Paksi, suara Martopriwo merendah. Aku condong untuk memberi kesempatan kepadamu untuk mencari cincin itu daripada harus menanam tubuhmu di bawah bangunan utama padepokan itu. Paksi termangu-mangu sejenak. Dengan ragu-ragu ia berkata, tetapi sudah aku katakan bahwa aku akan menyerahkan batu akik itu kepada yang berhak. Aku juga sudah mengatakan bahwa aku hanya memerlukan 3 hari saja. Setelah itu terserah kepadamu. Paksi masih bimbang, ia masih merasa sakit di seluruh tubuhnya. Tiba-tiba saja ia mendapat tawaran yang rasa-rasanya tidak masuk akal. Karena Paksi tidak segera menjawab, maka Martopriwo pun berkata, pikirkan, apakah kau ingin mati dan dikubur di bawah bangunan utama padepokan yang akan dibangun itu? Atau kelak kau meminjamkan cincin itu selama 3 hari? Apakah kau dapat aku percaya? Bertanya Paksi. Martopriwo justru tertawa, katanya, kau aneh, anak muda. Seharusnya akulah yang bertanya. Seandainya kau memilih untuk mencari cincin itu dan kemudian meminjamkan kepadaku 3 hari 3 malam. Paksi berpikir sejenak. Tawaran yang tidak diduganya itu telah membuat jantungnya berdebar semakin cepat. Namun kemudian Paksi itu menjawab, baiklah, aku akan mencari cincin dengan mata 3 butir batu akik itu. Bagus, jawab Martopriwo. Jika kau berhasil, maka padepokan itu benar-benar akan menjadi padepokan yang terbesar di tanah ini. Tetapi bukankah kau tidak memberikan batas waktu kepadaku? Bertanya Paksi. Tidak, tapi sudah tentu cepatnya. Demikian kau mendapatkannya, maka kau harus menyerahkannya kepadaku untuk 3 hari 3 malam. Di mana aku harus menemuimu? Bertanya Paksi. Martopriwo lah yang termangu-mangu, namun kemudian jawabnya, kau harus berada di alun-alun 4 jam. Aku akan menemuimu. Kenapa alun-alun 4 jam? Bertanya Paksi. Tidak akan ada orang yang memperhatikan kita di tempat yang ramai. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku sudah berhasil mendapatkan cincin itu sehingga kau mencariku ke alun-alun?
Aku beri ancar-ancar waktu. 6 bulan lagi, aku akan pergi ke alun-alun Padang. Jika kau belum berhasil, maka aku akan datang ke alun-alun itu setiap setengah bulan sekali. Sekali di saat bulan purnama, dan sekali di saat bulan tanggal pertama. Demikianlah kau berhasil, maka kau harus berada di alun-alun itu pada malam-malam yang aku sebutkan itu. Aku sama sekali tidak dapat mengatakan berapa lama aku akan berhasil. Jika dalam setahun kau belum berhasil, aku akan mencarimu. Mungkin kau memerlukan bantuan. Paksi menjadi semakin bingung menghadapi Martobrewo. Sikapnya sama sekali tidak dimengertinya. Namun Paksi pun menjawab, "Baiklah, aku akan berusaha menemukan cincin itu." Tetapi yang dikatakan Martobrewo kemudian semakin membingungkan Paksi. Katanya, "Paksi, jika kau akan mencari cincin itu, maka bekalmu tentu masih belum cukup." "Maksud Ki Marto?" bertanya Paksi. "Kau harus mempersiapkan dirimu sebaik-baiknya. Syarat untuk mendirikan padepokan terbaik harus terpenuhi." "Jika demikian, aku bersedia, Ki Marta." "Bagus. Kau harus menempa diri dengan menjalani laku. Kau harus tetap berada di sini. Di malam hari kau akan berlatih. Di siang hari terserah kepadamu apa yang akan kau lakukan, atau barangkali kau akan pergi kemana saja. Tapi sebelum senja, kau harus sudah berada di sini lagi." "Berapa lama aku tinggal di sini?" "Tergantung kepadamu, kepada niatmu dan kepada kemampuanmu untuk menyadap ilmu itu." Paksi menarik nafas dalam-dalam. Dipandanginya orang berjambang, berkumis dan berjanggut lebat itu dengan tajamnya. Namun Paksi mulai menyesali kebodohannya. Orang yang dihadapinya itu tentu merupakan salah satu dari orang-orang aneh yang pernah dan barangkali masih akan dijumpainya lagi, sebagaimana pengemis yang telah memberikan tongkatnya itu, atau orang yang pernah menyerangnya namun orang itu telah membuka kemungkinan baru bagi ilmunya. "Nah, jika kau bersedia, maka mulai besok kau harus membuat sebuah gubuk di sekitar tempat itu. Kau akan tinggal di gubuk itu selama kau menjalani laku. Aku tidak tahu bagaimana kau akan makan dan minum. Aku tidak mau tahu bagaimana kau mendapatkan pakaian jika pakaianmu koyak. Yang penting bagiku, kau harus memiliki bekal ilmu yang cukup untuk memasuki satu dunia yang keras. Cincin itu diperebutkan oleh orang-orang yang mempunyai berbagai kepentingan. Kau harus menempa diri untuk mematangkan dan mengembangkan ilmumu. Lebih dari itu, kau harus mempunyai ilmu andalan yang dapat dalam keadaan yang sulit dapat kau pergunakan." "Aku tidak mengerti. Jadi apa yang harus aku lakukan?" bertanya Paksi. "Sebelum kau berangkat mencari cincin itu, kau harus membuat dirimu layak untuk mencarinya. Barangkali kau juga sudah tahu bahwa banyak orang yang menginginkan cincin itu. Di antara mereka adalah orang-orang berilmu tinggi. Karena itu, jika pada suatu saat kau masuki pusaran perebutan cincin itu, maka kau harus menambah bekalmu. Maksudku, ilmumu yang harus meningkat.